Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Wonogiri, Minggu Prapaskah 5. Sebelumnya, kakak mau mengingatkan kalau deadline pendaftaran adalah 25 Maret dan deadline pengumpulan video adalah 28 Maret. Jangan lupa daftar dan meriahkan suasana Paskah ya. Mulai yuk. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Doa pembuka dipimpin oleh Kak Feli. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, berkati dan lindungilah kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Lancarkanlah hingga acara selesai Tuhan, dan setelahnya kita dapat melaksanakan aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan yuk. Langit berdiri. Dan nyanyi yang keras ya, harus keras. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Diri adik-adik, kita masih pujikan satu lagu lagi. Ayo semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat.
adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bu Umi yang pada pagi ini akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah menyertai anak-anak-Mu bersama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu lewat jaringan internet ini. Pimpinlah kami untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat meneladani Engkau, senantiasa berdoa dalam suasana hati apapun. Walaupun sedih, kami tetap setia berdoa. Terima kasih Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapkan Alkitabnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan dengan baik-baik ya. Setelah ini akan ada kuis seperti biasanya. Kalian harus meringkas firman, kemudian dikirimkan di grup atau Japri Kak Putri ya. Nanti akan dapat double poin. Suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan-jalan di sebuah bukit zaitun. Kemudian, tibalah mereka di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab Tuhan Yesus akan berdoa. Kemudian Tuhan Yesus mengajak ketiga murid terdekatnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tuhan Yesus sangat sedih dan sangat takut, sehingga Tuhan Yesus berdoa. Dan saat Tuhan Yesus berdoa, ia pun berkata, "Ya Bapakku, tolonglah aku, jangan biarkan aku menderita. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku." Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa takut. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan melalui doa. Kemudian Tuhan Yesus pun selesai berdoa dan menjumpai murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tertidur sebab mereka sangat lelah. Kemudian Tuhan Yesus pun pergi lagi untuk berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa kedua kalinya, Tuhan Yesus pun kembali menjumpai murid-muridnya. Tetapi mereka pun masih tetap tertidur. Kemudian Tuhan Yesus berdoa lagi untuk ketiga kalinya. Setelah berdoa, Tuhan Yesus menjumpai lagi muridnya. Kemudian mereka pun akhirnya terbangun. Dan Tuhan Yesus berkata, "Berdoalah dan berjaga-jagalah, agar kamu senantiasa boleh bertahan dalam pencobaan." Nah adik-adik, judulnya pada pagi ini ceritanya tetap berdoa walau hati sedih. Diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tujuannya dari cerita ini adalah anak-anak tetap belajar meneladani Tuhan Yesus yang tetap berdoa meskipun Yesus berada dalam kesedihan. Itu ya anak-anak, rajin berdoa karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Hati walau sedih, Yesus berdoa karena dengan berdoa hati kita akan dikuatkan oleh Tuhan Allah kita melalui Yesus. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kita akan membuat aktivitas seperti ini ya. Yang perlu kalian siapkan 1 lembar kertas HVS, gunting, pulpen atau pensil, spidol, dan krayon warna, pensil warna, spidol warna, apapun warna yang kalian punya. Nah, sekarang kita mulai buat ya.
Pertama-tama kita lipat dulu nih kertas HVS-nya, lipat menjadi 2 ya, seperti ini. Tuh, dia jadi seperti selembar buku. Tuh ya kan. Lalu kita letakkan tangan kita sebagai cetakannya. Seperti ini ya. Kalian gambar tangan kalian. Gambarnya di ujung lipatan seperti ini. Nah, pasti adik-adik bisa. Sekarang kita gunting mengikuti gambar yang sudah kita buat. Wah, tangannya kakak terlalu panjang nih, jadi bengkok-bengkok ya. Pasti tangan kalian lebih bagus. Yuk kita gunting yuk. Ikutin pola yang sudah ada ya. Nah, gampang kan? Gampang banget, kakak yakin kalian pasti bisa. Terus nih, terus ikutin garis yang sudah dibuat. Nah, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Sudah selesai deh digunting. Setelah digunting kita buka. Nah, sudah jadi nih tangannya. Sekarang kita tulis ya. Kita tulis di dalamnya Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ya kan? Sudah selesai, kalian sekarang boleh menghias tangan kalian sesuka hati kalian dengan gambar-gambar yang bagus. Kali ini kakak mau gambar bentuk hati karena kakak taunya gambar bentuk hati. Tuh, tempatkan gambarnya sesuka hati kalian di sebelah mana aja ya. Kalian boleh gambar bunga. Kakak mau gambar bunga di sebelah sini. Gambar bunga bunganya pakai batang Tuh, bunganya pakai batang, pakai daun. Lalu kakak mau gambar burung yang gampang. Selesai, kalian boleh teruskan hiasan tangan kalian sesuka hati kalian. Nah, setelah itu kalian boleh foto dan kirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba ya. Nah, adik-adik, untuk yang Kanaan itu aktivitasnya kalian siapkan dulu. Cari ranting di halaman kalian, halaman rumah kalian tentu ada, kemudian kita pot, bisa diisi dengan pasir boleh, dengan batu juga bisa.
kemudian kertasnya lebih bagus kalau adik-adik cari yang warna-warni ya, karena Bu Endang di sini punyanya cuma putih, tapi kalian bisa nanti pakai yang warna-warni, pakai kertas lipat, kemudian ada spidol pun juga bisa yang warna-warni, itu akan lebih bagus. Kemudian gunting, kemudian ini ada apa, klip. Nah, klip kayak gini nih, atau nanti pakai peniti itu juga bisa, yang penting bisa untuk nyantolin, atau benang juga bisa. Nah, sekarang gimana caranya? Ya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan hari ini. Adik-adik, ranting yang sudah tadi kita dapatkan itu kita taruh di sini. Kita taruh di sini gini ya kan. Nah, sampai bisa berdiri. Nah, terus tadi di dalam firman Tuhan yaitu kita harus selalu berdoa pada Tuhan apapun keadaan kondisi kita. Nah, adik-adik kalau sedih ngapain ya kita ya? Kita harus berdoa. Nah, untuk itu kita tulis doa kita di sini di kertas ini, apa permintaan kita. Tuhan Yesus, tolong untuk Mama Papa selalu diberikan kesehatan dan juga kesembuhan. Mungkin Mama lagi sakit atau Papa lagi sakit sehingga adik-adik sedih. Nah, setelah itu kita lipat apapun yang terjadi pada diri adik-adik semua ketika hati sedih, tulis di dalam kertas. Kemudian kertas itu kita lipat. Lipatnya pun adik-adik boleh kok, bisa dibikin kayak bunga seperti ini contohnya. Nah, terus kemudian kita kasih kita ini ya apa kita terus kemudian kita taruh di sini. Nah, tiap hari mungkin tiap hari kita ada kesedihan dalam hati kita, dalam hidup kita jangan terlalu, kita ingat kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dalam keadaan hati kita yang sudah sedih. Kita tempelkan terus sehingga di sini nanti akan jadi pohon doa dan adik-adik akan melihat suatu saat dibuka lagi, oh doa ini sudah terkabul, sehingga kita akan senantiasa bersyukur apapun keadaan kita dan selalu berdoa apapun keadaan kita. Nah, adik-adik, itulah untuk kelas Kanaan, aktivitasnya adalah membuat pohon doa. Ya, siap ya adik-adik, kerjakan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Kak Anang. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai sekolah minggu kali ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan sekarang kami akan beraktivitas, sertailah aktivitas kami ya Tuhan, semoga lancar seperti biasa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.